Ada suatu momen dalam perjalanan hidup setiap orang ketika jauh di lubuk hati, mereka merasa diambang penemuan sesuatu yang bisa sepenuhnya mengubah takdir finansial mereka. Sebuah titik balik yang tenang, nyaris tak terasa, namun cukup kuat untuk mengubah kelangkaan menjadi kelimpahan. Dan saat aku berbicara ini, mungkin kamu juga merasakannya. Mungkin ada sebagian dirimu yang tahu bahwa jika terus melakukan hal yang sama, hasilnya pun akan tetap sama. Tetapi ada bagian lain yang lebih dalam, yang mendorong, yang menggugah, yang berkata, ada lebih dari ini, aku bisa melakukan lebih. Dan justru di titik inilah kebanyakan orang menyerah. Mereka mendengar panggilan itu tetapi mundur. Ketakutan, ketidakamanan, keraguan. Dan ini aneh, karena seringkali perbedaan antara hidup yang penuh peluang dan hidup yang penuh penyesalan berasal dari satu keterampilan yang belum terasa. Aku belajar ini ketika masih sangat muda dan sama sekali tidak memiliki apa-apa. Harfiahnya, menghabiskan malam-malam tanpa kepastian apakah akan ada makanan esok hari. Dan bahkan saat itu, sebuah pertanyaan membara dalam diriku. Jika orang lain bisa makmur, apa sebenarnya yang mereka lakukan secara berbeda? Pertanyaan ini menghantuiku selama bertahun-tahun. Aku mengamati pola mereka yang mengumpulkan kekayaan, mempelajari perilaku, meninjau kembali percakapan, membaca dengan obsesif, dan mencari mentor yang bisa menjelaskan kepadaku di mana letak titik balik penting itu. Dan semakin aku menyelidiki, semakin aku menyadari sesuatu yang luar biasa. Kekayaan bukanlah sebuah kebetulan. Kekayaan adalah sebuah konsekuensi. Dan konsekuensi langsung dari keterampilan-keterampilan spesifik, keterampilan yang terus bekerja dari tahun ke tahun, bahkan ketika semuanya berubah, bahkan sekarang, di tahun 2025. Keterampilan yang menghasilkan uang bukan karena mereka adalah tren sesaat, melainkan karena mereka adalah struktur, fundamental, sistem berpikir. Dan tentang inilah aku ingin berbicara denganmu hari ini. 6 keterampilan yang terus menghasilkan uang, pengaruh, dampak, dan kebebasan finansial, tetapi yang terpenting, keterampilan yang mengubah cara kamu melihat diri sendiri dan dunia. Keterampilan pertama adalah kemampuan untuk menguasai kondisi emosional, dan mungkin kamu berpikir, apa hubungannya itu dengan uang? Segalanya. Karena uang bukan hanya matematika, uang adalah psikologi. Di masa krisis, orang-orang yang makmur adalah mereka yang bisa tetap tenang, fokus, rasional, sementara yang lain panik. Keterampilan ini mengubah permainan karena memengaruhi bagaimana kamu bernegosiasi, bagaimana kamu memutuskan, bagaimana kamu berkomunikasi, dan bagaimana kamu bertindak ketika semuanya melawanmu. Aku ingat sebuah episode dari masa remajaku yang menandai hidupku. Satu Natal, ketika keluargaku nyaris tidak punya makanan, aku merasakan kemarahan, rasa malu, dan pada saat yang sama, keinginan yang sangat besar untuk mengubahnya. Ketika seseorang mengetuk pintu dan membawakan kami sekeranjang makanan, aku merasakan dua hal, rasa syukur dan hentakan batin yang memberitahuku bahwa aku ingin menjadi seseorang yang mampu menolong orang lain seperti aku ditolong hari itu. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Rasa sakit itu berubah menjadi kekuatanku. Ketidaknyamanan itu menjadi bahan bakar yang membuatku mengembangkan kontrol diri emosional yang akan menjadi salah satu pilar karierku. Mengubah rasa sakit menjadi tujuan, itu adalah keterampilan yang langka dan keterampilan yang menghasilkan kekayaan karena kebanyakan orang lari dari rasa sakit, sementara yang lain mengubahnya menjadi momentum. Keterampilan kedua adalah kemampuan untuk mengomunikasikan nilai. Ini bukan hanya tentang berbicara dengan baik,
Ini tentang membuat orang lain merasakan apa yang kamu rasakan, memahami apa yang kamu pahami, mempercayai apa yang kamu percayai. Ini tentang mewujudkan idemu di dunia nyata. Tanpa keterampilan ini, kamu bisa saja brilian, berbakat, dan berdedikasi, tetapi kamu akan tetap tak terlihat. Dengan keterampilan ini, kamu membuka pintu-pintu yang tadinya terkunci. Dan secara statistik, tahukah kamu apa yang paling sering menghalangi orang untuk berkomunikasi dengan jelas? Takut dihakimi, takut terlihat tidak memadai, takut tidak cukup baik. Dan berapa kali dalam hidupmu kamu gagal menyuarakan sesuatu yang penting karena takut akan pendapat orang lain? Berapa banyak peluang yang kamu biarkan luput karena keraguan? Kebenaran itu sederhana. Siapapun yang menguasai komunikasi, menguasai pengaruh, dan siapapun yang menguasai pengaruh, menguasai peluang. Dan peluang berubah menjadi uang. Lihat saja tokoh-tokoh seperti Bill Clinton, yang sepanjang hidupnya belajar menggunakan komunikasi sebagai alat untuk resolusi konflik dan pembangunan aliansi strategis. Dan itu adalah contoh yang terlalu kuat untuk diabaikan. Komunikasi adalah mata uang. Komunikasi membuka pintu. Komunikasi menghasilkan pendapatan. Keterampilan ketiga adalah kemampuan untuk menciptakan solusi. Bukan hanya melihat masalah, tetapi menerjemahkan masalah menjadi peluang. Di dunia sekarang ini, siapapun yang memecahkan masalah orang lain akan dibayar untuk itu. Dan ini adalah kebenaran yang begitu mendalam sehingga melintasi industri, negara, generasi, dan konteks. Pikirkan solusi yang kamu gunakan sehari-hari. Aplikasi, layanan, platform, alat digital, kecerdasan buatan, metode belajar cepat, layanan yang dipersonalisasi. Semua ini ada karena seseorang memutuskan untuk melihat suatu kesulitan dan mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif. Ketika kamu mengembangkan keterampilan ini, tidak masalah jika pasar berubah, jika ekonomi berfluktuasi, jika teknologi baru muncul, kamu tetap berharga karena kemampuan memecahkan masalah adalah abadi. Ini universal. Ini adalah keterampilan yang tidak bergantung pada ijazah, usia, atau status keuangan. Ini hanya bergantung pada kedalaman analisis dan tindakan cerdas. Dan penelitian psikologi terbaru menunjukkan bahwa orang-orang yang terlatih untuk memecahkan masalah secara terstruktur memiliki rata-rata tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih tinggi karena mereka merasa lebih mampu, lebih percaya diri, dan lebih mengendalikan hidup mereka sendiri. Dan disinilah aku ingin mengusulkan tantangan kepadamu. Selama 7 hari ke depan, pilihlah satu masalah berulang dalam rutinitasmu dan ubahlah menjadi proyek solusi kecil. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang langsung, sesuatu yang praktis bisa kamu pecahkan. Itu bisa berupa pengelolaan keuangan, bisa berupa komunikasi dengan seseorang yang penting, bisa berupa kinerja di tempat kerja. Tetapi lakukanlah, karena begitulah cara keterampilan ini dikembangkan. Satu masalah pada satu waktu, satu kemenangan kecil pada satu waktu, dan semua ini hanyalah permulaan. Ketika aku melihat semua yang telah aku pelajari sepanjang perjalananku, ada pola yang selalu menonjol bagiku. Orang-orang tidak gagal karena kurangnya kemampuan. Mereka gagal karena kurangnya strategi emosional, kurangnya arah, dan yang terpenting, kurangnya pergerakan. Dan ini membawaku pada keterampilan keempat yang secara konsisten menghasilkan uang di tahun 2025. Kemampuan untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan. Dan mungkin kamu berpikir, aku sudah tahu itu. Tetapi mengetahui tidak mengubah apa-apa, melakukan mengubah segalanya. Sangat mengesankan bagaimana kebanyakan orang tahu persis apa yang perlu dilakukan, menabung, berinvestasi, mempelajari sesuatu yang baru, memangkas pengeluaran, memperbaiki kebiasaan, tetapi mereka tidak melakukannya.
dan mereka tidak melakukannya karena alasan yang sangat spesifik. Ketakutan, takut membuat kesalahan, takut terlihat tidak cukup, takut kehilangan sedikit yang mereka miliki. Berapa kali kamu menunda keputusan penting karena kamu merasa belum sepenuhnya siap? Berapa banyak peluang yang terlepas dari genggamanmu karena menunggu momen yang sempurna, dan bagian terburuknya adalah momen sempurna itu tidak pernah datang. Hidup menghargai mereka yang bertindak sementara yang lain menunggu. Tindakan adalah pengungkit, tindakan adalah pengganda. Tindakan adalah apa yang mengubah keinginan menjadi kenyataan. Dan karena kita bergerak maju bersama dengan konten ini, aku ingin menanyakan sesuatu sekarang. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai tanda bahwa kamu benar-benar berkomitmen pada pertumbuhanmu. Jika kamu menikmati konten ini sejauh ini, tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Ini jauh lebih penting dari yang terlihat. Ketika kamu melakukan ini, algoritma memahami bahwa konten ini memiliki relevansi dan membawa pesan ini kepada lebih banyak orang yang perlu mendengar persis apa yang kamu dengar sekarang. Ini membuat karya ini tetap hidup, berkelanjutan, dan memungkinkanku untuk terus membawa konten yang meningkatkan level finansial, emosional, dan mentalmu. Setiap klik, setiap langganan, setiap interaksi adalah bahan bakar untuk lebih banyak kehidupan yang diubah. Dan mungkin tanpa menyadarinya, kamu bertanggung jawab untuk menginspirasi seseorang yang tidak akan pernah memiliki akses ke jenis pengetahuan ini tanpamu. Gerakan sederhana ini menciptakan dampak nyata. Sekarang, kembali pada keterampilan mengubah pengetahuan menjadi tindakan, aku perlu menceritakan sesuatu yang terjadi padaku bertahun-tahun yang lalu. Aku ingat ketika aku menghabiskan berjam-jam mendengarkan rekaman dan mempelajari teknik pengembangan diri, tetapi aku selalu terjebak dalam pikiran. Aku belum cukup tahu, aku belum siap. Hingga suatu hari, setelah mendengarkan salah satu mentor pertamaku, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang selama ini kutunda. Aku membeli tiket seminar yang setelah dikonversi ke dolar dan dituliskan menelan biaya $135. Dan bagiku, itu seperti menyerahkan sebagian dari kelangsungan hidupku. Itu adalah segalanya yang aku miliki. Harfiahnya, segalanya. Aku gemetar saat menyerahkan uang itu, tetapi tindakan keberanian itu, lompatan keyakinan yang didorong oleh tindakan dan bukan oleh kepastian, sepenuhnya mengubah lintasan hidupku. Aku tidak membeli tiket, aku membeli takdir baru. Dan ini adalah sesuatu yang sedikit orang pahami. Keputusanmu mengubah hidupmu jauh lebih dari keadaanmu. Keterampilan kelima adalah kemampuan untuk menciptakan nilai melalui hubungan. Hidup adalah ekosistem koneksi, dan kebanyakan peluang finansial muncul dari kedekatan, kepercayaan, dan pertukaran. Itulah mengapa orang-orang yang mengembangkan hubungan yang sehat tumbuh lebih cepat. Dan ini tidak ada hubungannya dengan menjadi ekstrovert. Ini berhubungan dengan bagaimana membangun jembatan. Berapa kali kamu melewatkan kesempatan untuk mendekati seseorang yang penting karena kamu menyabotase dirimu sendiri dengan pikiran seperti, "Aku tidak cukup baik. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Aku akan mengganggu." Narasi semacam ini menghancurkan seluruh masa depan. Hubungan itu seperti benih. Kamu menanamnya sekarang, menyiramnya seiring waktu, dan buahnya muncul saat kamu paling tidak menduganya. Perhatikan bagaimana beberapa tokoh publik mengalami peningkatan pesat justru karena mereka membangun jejaring yang kuat, sementara karir yang lain terpuruk karena gagal mengelola hubungan, baik itu melalui isolasi maupun konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Ketiadaan keterampilan ini menghancurkan lebih banyak karir daripada krisis ekonomi manapun.
Dan penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dengan jejaring sosial yang kuat cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi, kesejahteraan emosional yang lebih seimbang, dan kepuasan hidup yang lebih besar. Keterampilan esensial yang keenam adalah adaptabilitas. Perubahan tidak meminta izin, itu hanya terjadi. Dan dalam ekonomi hari ini, mereka yang berpegang teguh pada masa lalu menjadi tidak relevan. Lihatlah sekeliling Anda. Teknologi bermunculan, profesi berubah, model kerja menemukan kembali dirinya, seluruh pasar mendefinisikan ulang permainan. Kemakmuran adalah milik mereka yang bergerak cepat, yang melihat pola sebelum sebagian besar orang, dan yang menolak untuk berpegang pada kesuksesan kemarin. Kebenaran yang menyakitkan adalah bahwa banyak orang gagal, bukan karena pasar menjadi lebih sulit, tetapi karena mereka sendiri menjadi terlalu kaku. Adaptabilitas adalah keterampilan yang menghasilkan pendapatan karena memungkinkan Anda untuk tetap berharga dalam skenario apapun. Itu membuat Anda lebih ringan, lebih kreatif, lebih siap untuk menemukan kembali pendekatan Anda. Dan secara emosional, itu membebaskan Anda dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Dan sekarang saya ingin memberikan tantangan kepada Anda. Selama 5 hari ke depan, pertanyakan semua yang Anda lakukan secara otomatis. Pilih satu perilaku, satu kebiasaan, satu keyakinan, dan ubahlah hanya satu. Yang kecil, tapi ubahlah. Ini akan melatih pikiran Anda untuk menerima transisi tanpa perlawanan. Ini akan membuat Anda lebih tangkas secara mental. Dan fleksibilitas itu adalah dasar kemakmuran. Dan masih banyak lagi yang bisa dijelajahi, kedalaman yang lebih besar untuk diselami. Ketika saya berbicara tentang membangun kekayaan, banyak orang langsung memikirkan teknik, angka, rumus, tetapi mereka mengabaikan kebenaran krusial. Uang hanyalah cerminan dari diri Anda. Semakin Anda bertumbuh, semakin hidup Anda berubah. Dan itulah mengapa sebelum menyelami lebih dalam keterampilan yang membuka pintu keuangan, saya ingin berbicara tentang salah satu hambatan emosional paling signifikan yang dimiliki orang. Keyakinan diam-diam bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kemakmuran. Pernahkah Anda merasakan ini? Pernahkah Anda menyadari saat Anda berada di ambang mengambil langkah penting, tetapi suara batin berbisik, "Itu bukan untukmu, kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak seperti orang lain." Kebanyakan orang melawan suara ini selama bertahun-tahun, dan seringkali mereka bahkan tidak menyadari keberadaannya. Tetapi saya memberitahu Anda sesuatu dengan keyakinan mutlak. Tidak ada yang menghancurkan lebih banyak mimpi daripada perasaan tidak mampu. Saya telah menyaksikan ini berkali-kali sepanjang acara saya. Individu yang brilian, berbakat, berdedikasi, sepenuhnya terjerat oleh narasi yang jauh di lubuk hati, berasal dari pengalaman masa lalu. Sebuah komentar yang didengar di masa kanak-kanak, kegagalan yang tidak tercerna, perbandingan yang tidak adil. Dan ini menjadi jangkar emosional. Itu adalah sensasi membawa beban tak terlihat yang membatasi setiap langkah yang Anda coba ambil. Dan apa dampak finansial dari ini? Sangat besar. Karena seseorang yang merasa tidak cukup, tidak pernah melamar kesempatan yang lebih baik, tidak pernah menegosiasikan gaji mereka, tidak pernah dengan berani melakukan usaha, tidak pernah mengambil risiko ketika ada kesempatan. Mereka hidup kecil meskipun memiliki potensi untuk kehidupan yang agung. Disinilah perluasan mental berperan, dan ya, ini adalah keterampilan yang nyata, dapat dilatih, dan sangat menguntungkan. Orang yang memperluas persepsi, visi, dan kapasitas kognitif mereka secara otomatis memperluas kemungkinan finansial mereka. Dan ini bukan sekadar filosofi motivasi. Penelitian psikologi positif menunjukkan bahwa orang yang dilatih untuk mengenali pola, berpikir jangka panjang, dan mempertanyakan pikiran mereka sendiri memiliki pendapatan seumur hidup yang lebih tinggi.
kesejahteraan keseluruhan yang lebih besar, dan ketahanan emosional yang ditingkatkan selama periode krisis. Dan pernahkah Anda menyadari bagaimana selama gejolak ekonomi, beberapa orang membeku, sementara yang lain berkembang pesat? Perbedaannya seringkali adalah perluasan mental, kemampuan untuk menafsirkan tantangan sebagai undangan untuk naik level. Saya mengalami ini secara langsung selama momen penting dalam perjalanan saya, ketika saya mulai berkembang secara profesional dan untuk pertama kalinya mulai bergulat dengan tingkat tanggung jawab yang belum pernah saya temui sebelumnya. Saya ingat dengan jelas suatu malam ketika kelelahan saya duduk sendiri setelah acara besar yang dihadiri oleh ribuan orang. Dan saya bertanya pada diri sendiri, bisakah saya benar-benar menangani semua ini? Apakah saya mampu? Rasanya aneh menyimpan keraguan setelah mencapai kemajuan sejauh ini. Tetapi di sana, dalam keheningan itu, saya menyadari sesuatu yang sepenuhnya mengubah perspektif saya. Siapa saya pada saat itu tidak mendefinisikan siapa saya bisa menjadi. Saya hanya perlu terus belajar, menyesuaikan diri, berkembang. Perasaan tidak mampu bukanlah peringatan untuk menyerah, itu adalah undangan untuk bertumbuh. Dan pemahaman ini membuka tingkat produktivitas dan kejelasan yang mendorong saya untuk membangun proyek yang tidak hanya akan mengubah hidup saya, tetapi juga kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Sekarang, mari kita beralih ke sesuatu yang sangat praktis. Menumbuhkan keterampilan, menciptakan peluang. Ini adalah keterampilan yang begitu ampuh sehingga setelah dikuasai, hampir sepenuhnya menghilangkan perasaan hidup atas belas kasihan keberuntungan atau takdir. Orang yang tahu cara menciptakan peluang tidak menunggu pintu terbuka. Mereka menciptakan jalan mereka sendiri. Mereka memahami bahwa setiap lingkungan, setiap percakapan, setiap pertanyaan, setiap interaksi sosial dapat menjadi awal dari sesuatu yang transformatif. Dan secara statistik, kebanyakan orang tidak pernah benar-benar menyadari berapa banyak peluang yang terlewatkan karena mereka terlalu sibuk mengeluh, terlalu terganggu membandingkan hidup mereka dengan orang lain, atau terlalu tidak percaya diri untuk bertindak. Pernahkah Anda menyadari bagaimana beberapa orang selalu tampak berada di tempat yang tepat dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat? Itu bukan keberuntungan, itu adalah keterampilan, itu adalah strategi, itu adalah sistem. Ketika Anda melatih ini, Anda beralih dari mode bertahan hidup ke mode kreasi, dan ada satu kesalahan tunggal yang menghancurkan karier dan kehidupan finansial yang seharusnya bisa luar biasa: ketidakmampuan untuk membuat keputusan cepat. Banyak tokoh publik yang seharusnya bisa maju jauh lebih jauh, akhirnya terperangkap oleh keraguan, penundaan, dan keraguan-raguan mereka sendiri. Dan Anda mungkin pernah melihat ini terjadi. Individu brilian dan menjanjikan dengan potensi pengubah industri yang menjadi lumpuh justru ketika mereka paling perlu bertindak. Sebaliknya, orang lain tampaknya terus-menerus menemukan kembali diri mereka karena mereka tidak menunggu kepastian mutlak, mereka hanya menunggu langkah pertama. Dan langkah pertama itu menghasilkan momentum, dan momentum memupuk kejelasan. Saya ingin mengajukan tantangan kepada Anda sekarang. Selama 24 jam ke depan, buatlah 2 keputusan yang selama ini Anda tunda. 2. Kecil atau besar, itu tidak masalah. Tujuannya bukan untuk mengubah hidup Anda dalam satu hari, tetapi untuk melatih otak Anda untuk menginternalisasi bahwa keputusan dan tindakan adalah bagian integral dari identitas Anda. Dan ketika ini menjadi otomatis, kehidupan finansial Anda akan mulai merespons dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Dan ini hanya sebagian kecil dari perjalanan yang masih terbentang di depan.
Seiring kita maju dalam perjalanan ini, ada sesuatu yang perlu saya tegaskan. Tidak ada keterampilan finansial, emosional, atau strategis yang dapat berfungsi sepenuhnya tanpa menumbuhkan kemampuan untuk menciptakan konsistensi. Dan mungkin ini adalah keterampilan yang paling diremehkan dari semuanya. Orang mencari formula cepat, hasil instan, jalan pintas ajaib, tetapi mereka mengabaikan bahwa transformasi sejati berasal dari pengulangan yang cerdas. Sebagian besar hasil signifikan saya tidak muncul dari momen-momen besar, tetapi dari tindakan kecil dan konsisten yang saya lakukan ketika tidak ada yang melihat. Konsistensi adalah yang membedakan amatir dari profesional, pemimpi dari pelaku, penyintas dari pembangun. Dan sungguh mengesankan bagaimana ketiadaan keterampilan ini menghancurkan banyak jalan yang menjanjikan. Berapa kali Anda memulai sesuatu dengan antusiasme hanya untuk meninggalkannya beberapa hari kemudian? Berapa kali Anda bersumpah untuk mengubah kebiasaan tetapi menyerah pada rintangan pertama? Berapa banyak peluang yang Anda saksikan terlepas begitu saja karena Anda tidak gigih cukup lama untuk menuai hasilnya? Konsistensi adalah fondasi kekayaan yang tak terlihat. Sekarang saya ingin membawa Anda ke keterampilan berikutnya. Kapasitas untuk berpikir jangka panjang. Ini menentukan siapa yang benar-benar makmur dan siapa yang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Pernahkah Anda berhenti untuk merenungkan bagaimana kebanyakan orang membuat keputusan yang impulsif, emosional, dan reaktif? Mereka membeli secara impulsif, berhenti karena frustrasi, menghabiskan uang sebelum menghitung, berinvestasi tanpa pemahaman, dan kemudian bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah mengumpulkan sesuatu yang berarti. Tetapi ketika Anda melatih pikiran Anda untuk melihat melampaui masa kini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai membuat keputusan yang membangun, melipat gandakan, dan melindungi. Dan ini berlaku untuk uang, hubungan, karier, kesehatan, segalanya. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan pola pikir jangka panjang memiliki stabilitas emosional yang lebih besar dan tingkat kepuasan keseluruhan yang lebih tinggi. Dan itu masuk akal. Ketika Anda melihat ke masa depan, Anda berhenti bereaksi dan mulai secara aktif mengarahkan jalur Anda. Saya belajar pelajaran ini dengan menyakitkan. Saya ingat suatu masa ketika saya mulai menghasilkan sejumlah uang, tetapi masih membawa banyak pemicu emosional dari masa kecil yang diwarnai oleh kekurangan. Saya ingat mengambil sejumlah uang yang, jika dikonversi ke dolar, sekitar $200, dan menghabiskannya secara impulsif karena saya ingin merasa bahwa saya akhirnya mencapai sesuatu yang berarti. Pada saat itu, saya ingin membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya tidak lagi terperangkap oleh kemiskinan yang saya alami saat tumbuh dewasa. Tetapi, beberapa hari kemudian, saya menyadari bahwa impuls itu hanyalah upaya emosional untuk mengisi kekosongan, dan bukan keputusan yang berakar pada diri yang ingin saya capai. Kesalahan itu mengajari saya jauh lebih banyak tentang pola pikir finansial daripada buku manapun. Saya belajar bahwa jika saya ingin membangun sesuatu yang substansial, saya harus mengesampingkan impulsif emosional dan belajar untuk bekerja demi hasil yang langgeng. Dan pelajaran itu benar-benar mengubah cara saya mengelola bisnis, investasi, dan hidup saya. Sekarang, saya ingin memperkenalkan Anda pada keterampilan penting lainnya. Kemampuan untuk menafsirkan risiko. Orang-orang yang berhasil tidak menghindari risiko. Mereka belajar cara menghitungnya. Mereka memahami perbedaan antara risiko cerdas dan risiko emosional. Risiko cerdas adalah ketika Anda belajar menganalisis, mempersiapkan, memahami skenario potensial, dan membuat keputusan yang sadar. Risiko emosional adalah ketika Anda bertindak berdasarkan impuls atau ketakutan. Dan inilah sesuatu yang menarik.
Orang-orang yang sepenuhnya menghindari risiko percaya bahwa mereka bersikap hati-hati, padahal kenyataannya mereka membatasi diri dalam zona nyaman mereka sendiri. Tidak ada yang tumbuh di zona nyaman, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berevolusi. Sebaliknya, orang-orang yang terburu-buru mengambil risiko tanpa persiapan juga menghancurkan diri mereka sendiri, seperti begitu banyak figur publik yang memiliki karier cemerlang di awal, tetapi kehilangan segalanya karena keputusan tergesa-gesa yang salah perhitungan, yang dibuat karena buru-buru atau didorong oleh ego yang membumbung. Ketiadaan keterampilan ini merusak kehidupan. Risiko tanpa strategi adalah kehancuran. Strategi tanpa risiko adalah stagnasi. Tetapi risiko yang terhitung adalah kemajuan. Dan ada satu keterampilan yang menyatukan semua keterampilan lainnya, kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Ini meliputi disiplin emosional, kesadaran diri, kapasitas untuk koreksi diri, mengetahui kapan harus berhenti, mengetahui kapan harus mempercepat, mengetahui cara mengakui kesalahan, mengetahui kapan harus meminta bantuan, dan mengetahui cara mengkalibrasi ulang arah Anda. Kepemimpinan diri adalah fondasi dari setiap kekayaan yang langgeng. Tanpa itu, Anda mungkin mencapai beberapa kesuksesan, tetapi Anda tidak akan mempertahankannya. Sungguh mengejutkan betapa banyak orang menguasai alat-alat eksternal, tetapi gagal menguasai perilaku mereka sendiri. Mereka tahu cara merencanakan, tetapi mereka tidak tahu cara gigih. Mereka tahu cara memulai, tetapi mereka tidak tahu cara melanjutkan. Mereka tahu cara bekerja keras, tetapi mereka tidak tahu cara bekerja dengan kecerdasan emosional. Dan ini menciptakan siklus frustrasi yang konstan. Kepemimpinan diri adalah ketika Anda memutuskan bahwa Anda tidak akan lagi bernegosiasi dengan diri sendiri. Ini adalah ketika Anda melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika Anda tidak termotivasi. Ini adalah ketika tindakan Anda selaras dengan visi Anda. Saya teringat momen spesifik ketika keterampilan ini diuji dalam hidup saya. Itu adalah periode jadwal yang padat, perjalanan terus-menerus, dan acara yang beruntun. Dan terlepas dari penampilan kesuksesan, secara emosional, saya berada di ambang kehancuran. Saya ingat suatu pagi, duduk sendirian, tubuh lelah dan pikiran kewalahan, berpikir, saya tidak tahu apakah saya bisa mempertahankan kecepatan ini. Dan pada saat itu, saya menyadari bahwa saya perlu memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Saya perlu menyesuaikan kembali rutinitas saya, menata ulang energi saya, dan merawat fondasi fisik serta mental saya. Keputusan ini yang tampak sederhana menyelamatkan kesehatan saya, menjaga karier saya, dan memungkinkan saya untuk terus berkembang ke tingkat yang tidak akan pernah saya capai jika saya mengabaikan batasan saya. Seringkali, kepemimpinan pribadi bukan tentang melakukan lebih banyak, melainkan tentang melakukan apa yang benar. Untuk memperkuat semua ini, saya ingin memberi Anda tantangan lain. Selama 3 hari ke depan, buatlah satu pilihan kepemimpinan diri setiap hari. Sesuatu yang kecil, lugas, dan sadar, bisa jadi bangun pada waktu yang Anda janjikan kepada diri sendiri, bisa jadi mengatur keuangan Anda dengan jujur, bisa jadi mengatakan tidak pada sesuatu yang Anda tahu, menarik Anda menjauh dari tujuan Anda. 3 pilihan, 3 hari, Anda akan takjub dengan kekuatan yang dihasilkan ini. Dan kita masih punya bagian terakhir dari perjalanan ini. Saat kita mencapai akhir perjalanan ini, saya ingin memandu Anda melalui satu penyelaman terakhir, dalam, jujur, dan transformatif. Karena pada akhirnya, semua keterampilan yang menghasilkan uang, stabilitas, dan kebebasan pada tahun 2025 memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengisi rekening bank.
Mereka memiliki kekuatan untuk mendefinisikan ulang siapa Anda akan menjadi dan yang lebih penting, bagaimana Anda berhubungan dengan kehidupan. Dan untuk bagian terakhir ini, saya ingin memberikan sesuatu yang, jika Anda benar-benar menerapkannya, dapat menjadi titik balik yang memisahkan sebelum dan sesudah dari kisah finansial dan emosional Anda. Ada keterampilan yang hening, namun sangat menentukan, yang meresapi semua yang telah kita bangun sejauh ini. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda sendiri. Bukan tanggung jawab dalam arti yang berat, menghukum, melainkan tanggung jawab sebagai pembebasan. Ketika Anda memahami bahwa tidak ada yang berubah sampai Anda berubah, sesuatu bertransformasi dalam diri Anda. Menyalahkan berhenti menjadi alat, perbandingan berhenti menjadi musuh, ketakutan berhenti menjadi penguasa, dan Anda mulai beroperasi pada tingkat di mana keadaan tidak lagi mendikte siapa Anda mendikte bagaimana Anda akan menavigasi melaluinya. Kebanyakan orang hidup dalam mode reaksi, menunggu sesuatu dari luar untuk membenarkan apa yang ada di dalam. Tetapi orang-orang yang makmur, dalam konteks apapun, melakukan yang sebaliknya. Mereka membangun dunia batin, mereka sampai dunia luar terpaksa mengikuti. Dan saya tidak mengatakan ini sebagai teori. Saya mengatakannya karena saya telah menjalani berkali-kali situasi di mana akan sangat mudah untuk menyalahkan sesuatu atau seseorang. Salah satu pengalaman paling menentukan dalam hidup saya terjadi selama fase di mana saya tumbuh secara profesional lebih cepat daripada secara emosional. Saya punya komitmen, saya punya dampak, saya punya visibilitas. Tetapi secara internal masih ada konflik yang saya coba sembunyikan bahkan dari diri saya sendiri. Saya ingat suatu malam setelah acara besar, duduk sendirian dalam keheningan, merasakan beban di dada. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun membantu orang lain mengubah emosi mereka. Tetapi di sana saya menyadari bahwa ada emosi saya sendiri yang tidak pernah saya berhenti untuk memeriksanya secara mendalam. Dan pada saat itu alih-alih melarikan diri atau merasionalisasi, saya merasa perlu mengambil tanggung jawab untuk hal itu juga. Saya perlu menyesuaikan diri, tumbuh, menemukan kembali diri saya. Dan tindakan inilah mengambil tanggung jawab penuh atas keseimbangan saya, yang memungkinkan saya untuk terus melakukan pekerjaan yang saya lakukan hingga hari ini dengan integritas, intensitas, dan kebenaran. Sekarang ada keterampilan lain yang memperkuat semua keterampilan lainnya. Kemampuan untuk memahami apa yang benar-benar penting bagi Anda. Bukan apa yang penting bagi orang tua Anda, bagi masyarakat, bagi teman-teman Anda, tetapi apa yang penting bagi Anda. Karena tragedi finansial terbesar yang saya saksikan bukanlah kekurangan uang. Ini adalah kekurangan arah. Ini adalah orang yang mengumpulkan harta benda tetapi bukan tujuan. Orang yang bekerja tetapi tidak tahu mengapa. Orang yang terburu-buru tetapi tidak tahu kemana mereka akan pergi. Dan ketika Anda tidak tahu apa yang benar-benar penting, Anda jatuh ke dalam jenis jebakan terburuk, mengikuti jalan yang bukan milik Anda. Dan cepat atau lambat, ini menuntut harga yang mahal, secara emosional, fisik, finansial. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang seolah-olah memiliki segalanya, tetapi hancur karena mereka membangun kehidupan yang tidak selaras dengan identitas mereka? Ini terjadi jauh lebih sering daripada yang terlihat. Dan inilah keterampilan tambahan yang menjadi sangat diperlukan di dunia saat ini. Kemampuan untuk menyaring informasi. Kita hidup di era distraksi, era kelebihan, era di mana semua orang berteriak, tetapi hanya sedikit yang memiliki sesuatu yang mendalam untuk dikatakan. Dan jika Anda tidak mengembangkan kapasitas untuk membedakan apa yang memperkuat Anda dari apa yang menyabotase Anda akan tersesat dalam perbandingan, opini,
krisis, berita, kebisingan, dan ilusi. Orang-orang yang makmur tidak membiarkan diri mereka dipandu oleh kebisingan. Mereka memilih sumber mereka, memilih stimulus mereka, memilih perjuangan mereka. Keterampilan ini tidak hanya menghasilkan uang, ia juga melindungi kewarasan, kejernihan, dan disiplin Anda. Dan semua ini bertemu pada satu keterampilan terakhir, kemampuan untuk menyelaraskan tindakan dengan identitas. Ketika apa yang Anda lakukan cocok dengan siapa Anda percaya diri Anda, hidup Anda mengalir. Ketika ada inkonsistensi, Anda menyabotase diri sendiri. Itulah mengapa banyak orang bahkan mulai menghasilkan uang, tetapi kehilangan segalanya kemudian karena identitas mereka tidak mendukung realitas baru. Jika secara internal Anda masih percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya, bahwa Anda tidak mampu, bahwa Anda tidak cukup baik, Anda akan selalu menemukan cara untuk menghancurkan diri secara finansial. Oleh karena itu, mengerjakan identitas Anda sama pentingnya dengan mengerjakan strategi Anda. Ini bukan tentang menghasilkan lebih banyak. Ini tentang menjadi seseorang yang tahu cara menangani apa yang mereka hasilkan. Dan sekarang saya ingin memberikan Anda satu tantangan terakhir, mungkin yang paling kuat dari semuanya. Selama 7 hari ke depan, buatlah daftar harian berisi 3 tindakan yang merepresentasikan orang yang ingin Anda menjadi, bukan siapa Anda hari ini, tetapi siapa yang sedang Anda bangun. 3 tindakan per hari, sederhana, lugas, selaras dengan visi Anda. Bisa jadi mempelajari sesuatu, menabung sesuatu, mengubah perilaku, menghentikan kebiasaan, atau mengambil sikap dalam situasi yang selalu Anda hindari. 3 tindakan yang menghormati diri Anda di masa depan. Karena pada akhirnya, begitulah hidup berubah. Bukan dengan mukjizat, tetapi dengan pilihan-pilihan konsisten yang selaras dengan identitas yang tepat. Dan saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah frasa berdampak yang merangkum semua yang telah kita bangun dalam 5 bagian ini. Anda tidak dibayar untuk waktu Anda hidup, tetapi untuk kesadaran dengan mana Anda menjalani waktu itu. 6 keterampilan dapat menghasilkan uang, tetapi identitas yang jelas, selaras, dan disiplin menghasilkan kebebasan. Dan perjalanan ini, jika Anda benar-benar menginvestasikan perhatian, niat, dan kehadiran di setiap bagian, memiliki potensi untuk menandai awal dari fase paling kuat dalam hidup Anda. Jadi, saat Anda terus merefleksikan semua ini, ingatlah, transformasi tidak terjadi ketika Anda tahu jalannya. Itu terjadi ketika Anda memutuskan untuk menjalaninya. Setiap wawasan yang Anda dapatkan di sini hari ini hanya mendapatkan kekuatan ketika Anda menerapkannya dalam hidup Anda, dalam hubungan Anda, dalam pilihan harian Anda. Dan ada sesuatu yang kuat tentang berbagi apa yang membangkitkan kita. Terkadang, satu frasa, satu video adalah persis apa yang dibutuhkan seseorang yang Anda cintai untuk mendengar agar sepenuhnya mengubah jalannya hari mereka atau bahkan hidup mereka. Jika ada bagian dari pesan ini yang beresonansi dengan Anda, sampaikanlah kepada seseorang yang istimewa. Anda mungkin adalah percikan yang menyalakan kembali sesuatu dalam diri mereka. Bersama-sama, satu langkah pada satu waktu, kita membangun dampak, menumbuhkan tujuan, dan menyalakan gerakan. Karena ketika Anda berkembang, segala sesuatu di sekitar Anda juga berkembang bersama Anda.